Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Gue sekarang lagi di San Francisco. Terus gue lagi mau jalan pergi ke Bay Area. Nah, Bay Area San Francisco itu kayak di pinggirannya di San Francisco, bro. Jadi gue lagi naik mobil sekarang. Ayo kita mau car vlog. Gue mau ngeliatin kayak gimana sih jalan-jalan di San Francisco itu. Terus gimana modelnya jalan mau pergi ke Bay Area, bro. Sambil kita ngobrol-ngobrol gimana sih pertama kali gue di Amerika, nyetirnya kayak gimana, traffic di Amerika tuh kayak gimana, biasa di Indonesia kayak gimana caranya. Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan belakang Motsong. Right, ini sekarang gue mau naik namanya Bay Bridge, bro. Turn left on Second Street. Nah, itu gue sekarang lagi pakai gue pakai GPS, bro ya. Jadi kalau dengar-dengar nama suara, ada suara-suara cewek itu bukan siapa-siapa, bro ya. Itu adalah GPS gue. Aduh. Nah kayak gini, bro, nih traffic kayak gini nih paling aneh nih, bro. Lu mau belok ke kiri, ini kan one way nih. Belok ke kiri, cuman lu harus lihat nih kayak gimana lampu merahnya. Nah ini masih lampu merah. Nih sebelah kiri kita nih ada ibu-ibu mau lewat nih. Oke, udah lampu merah, oke kita jalan. Oke, jalan sebelah kiri. Nah inilah dia kota San Francisco. Turn right on Harrison Street. Nah ini katanya gue mesti belok ke kanan, Harrison Street. Tuh lihat tuh San Francisco, bro. Kotanya besar sekali. Turn right on Harrison Street. Nah ini gue kan mau masuk ke intersection, mau masuk ke jalan besar nih. Gue harus ngeliat ke samping, bro. In 800 feet, turn right to Nah, I-80 sekarang gua East tinggal Bay lurus Bridge, Oakland. Gue tinggal lurus doang. Oke, tinggal lurus doang sekarang, hijau. Turn right to I-80 East Bay Bridge, Oakland. Oke. Ini sekarang gua mau ke turn right dan left, bro. Bingung gua. Lurus ya? Ya udah lurus kayaknya. Bingung gua, bro. Ya udah nih sekarang perjalanan kita nih bakalan makan waktu kira-kira 30 menit, bro. Jadi ikutin gue, bro ya. Kita bakalan car vlog 30 menit. Kita cerita-cerita, bro. Kalau kita mau jalan ke Bay Bridge gitu, kalau ke daerah Bay Area sana, itu kita ngelewatin namanya Bay Bridge atau jembatan Bay Area. Nah jembatan Bay Area itu lumayan, bro, panjang. Itu kayak 18 kilo kalau perjalanannya gitu. Nah kita kalau masuknya itu harus bayar. Bayarnya itu beragam. Kalau lu masuknya itu hari weekend, itu bayarnya $5, $6. Kalau hari biasa lu bayarnya itu $5, bro. Gue masuk sini, bro. Kelewatan gua, bro. Mana nih? Ya udah gua belok kiri deh. Turn left on Fremont Street. Alah lu, bro. Nah ini kayak gini, bro, lu harus yield, bro. Lu harus lihat ke depan nih. Depan lu kosong atau enggak, baru lu bisa belok ke kiri. Nah ini gua harus ngambil jalan Headlight camera reported ahead. In 900 feet, turn left on Nah Howard gua Street. turn left lagi nih. Oke. Inilah kayak gini, bro, modelnya. Dilarang belok sih. Right line. Gue lurus lagi kali ya. Except bus and taxi. Jadi gue katanya nggak boleh belok kiri kalau bus sama taksi katanya. Berarti salah dong gue.
Kayaknya one way semua ya. Ya udah, gua lurus aja deh. Kayaknya nggak bisa nih gua belok kiri nih. Lihat tuh kan tandanya di depan tuh ada dilarang belok ke kiri. Ya udah. Taksi doang boleh belok kiri bro, sama bus. Ya udah, gue lurus aja deh. Kayaknya nggak bisa tuh. Lihat tuh one way doang. Tuh, bus doang. Ya udahlah, gue belok ke mana nih? Gue lurus dulu deh. Mana gue? Kiri dulu nih gue nih. Bingung bro. Ya emang gini bro, jalannya di Amerika nih ngebingungin. Coba gue masuk kiri deh. Nah, masuk kiri deh. Nah, ini gue belok kiri aja nih. Belok kiri aja ya. Oke. Nah, katanya itu ngeliat Turn tuh. left on Howard Street. Kita harus lihat rambu-rambu bro. Katanya nih lu nggak boleh belok kiri kalau lu itu lampu merah. Jadi kita harus tungguin dulu lampu merah dulu. Dan itu oke. Lihat tuh, kecil banget tuh. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore lu nggak boleh belok kiri kecuali hari Sabtu sama hari Minggu. Karena ini hari Sabtu jadi lu bisa bro. Bisa lu belok kiri. Lu kok di klakson? Dah, bismillah. Terus belok kiri. Oke, gue belok kiri, Bo. Yap. Oke, nah. In 300 feet, turn left Nah, on ini gue First kiri-kiri Street. lagi nih, Turn katanya nih. left on First Street. Nah, lu suruh belok kiri lagi nih. Oke, gue ganti kacamata nih, bro. Motor ya. Kita belok kiri. Nah, ini gue tinggal lurus aja nih. Lurus aja gue bakalan nyampe ke Bay Bridge. In 900 feet, continue straight to By the way bro, tadi kan gue habis dari pengajian. Jadi tadi ada gue nganterin Ustadz Ustadz Indonesia, namanya Ustadz Ali Ahmadi, Doktor Ali Ahmadi, dokter dari tamatan dari Madinah bro. Jadi gue tadi ngantarin jalan-jalan. Nanti videonya tausiah-tausiahnya yang lain bakalan gue sharing kayak gimana. Alhamdulillah. Macet. Gak macet sih, ini cuma lampu merah doang. Ini kita tinggal lurus aja. Ini kita jalan tol terus bro. Jalan tol terus sampai ntar ke rumah gua. Tapi jalan tolnya lumayan jauh nih. Kira-kira 30 menit. Alhamdulillahnya gue sekarang ada GPS bro. Kalau nggak gue nggak ngerti gue ada di mana. Oke, kita di Bay Bridge. Nah, by the way bro, ini mobil gue nih kan mobil Prius nih sekarang. Mobil Prius itu mobil yang hybrid gitu, ada pakai baterai, terus ada pakai bensin gitu. Nah, ini mobil gue ini biasanya dipakai waktu orang-orang yang buat Uber gitu. Orang kalau nguber nih pakai mobil gue, karena mobil gue ini irit. Hitungannya tuh, lihat ada orang homeless bro. Oke, kita lanjut terus. Lu bisa lihat tuh gimana bentuk-bentuknya dari Amerika. Oke. Nah, ini dia, gue masuk ke Bay Bridge. Nah, inilah termasuk jalan jembatan terpanjang di San Francisco, bro. Jembatan terpanjang di San Francisco. Oke. Continue straight for 11 minutes to exit 8B at 580. Nah, ini lo tahu nih kayak jembatan ini. Stockton.
Ada bagian bawah sama bagian atasnya. Jadi ini jembatan tingkat bro sebenarnya. Lu kalau dari Bay Area mau pergi ke San Francisco itu lu dari atas. Nah sebaliknya lu dari bawah, karena dia buatnya itu bertingkat gitu ya, untuk konstruksinya buat buat ekonomis gitu. Nah lu kalau pernah dengar San Francisco itu jembatan yang paling terkenal itu namanya Golden Gate. Nah, namanya Golden Gate. Nah, kalau Golden Gate itu beda lagi, itu agak sebelah sana yang jadi San Francisco. Di ujung dia kalau Golden Gate. Nah, Golden Gate itu terkenal karena apa? Karena itu dibuat di tahun 1900-an awal. Jadi itu termasuk dari salah satu bangunan yang termegah lah di dunia gitu. Karena itu tuh udah bangunan yang menggunakan pada saat itu teknologinya udah teknologi tinggi lah gitu. Udah bisa menghubungkan dari suatu pulau Bay Area ke San Francisco yang panjangnya itu 5 kilometer. Jadi itu udah jembatan udah sangat luar biasa lah pada saat itu. Dan dia terkenalnya itu karena banyak tuh film-film Hollywood yang pada main di sana. Lu kalau pernah nonton film Gorilla, pernah nonton film Transformers, terus film-film Alien, film-film apa, nah itu banyak setupnya di Bay Bridge sana. Banyak setupnya di sana karena ya memang ini gitu, memang apa ya, inilah menarik lah gitu mungkin ya. Ya kalau datang sana ya juga menarik sih, baru pertama kali gitu bro. Gue udah ngantarin orang ke Bay Bridge, ke Golden Gate udah beberapa kali aja. Jadi mau sama gue mau biasa-biasa aja bro sekarang. Seru lah ya kalau pertama kali, karena lu pertama kali kayak ngeliat jembatan tinggi, terus juga pemandangannya indah gitu. Karena di sana ada juga Pulau Alcatraz, terus ada juga pemandangan San Francisco, kota San Francisco dari atas lu bisa nonton gitu. Gitu bro. Yang udah nyampe ngikutin gua sampai sini makasih nih bro ya. Video gua nih video terpanjang nih kali ini. Video terpanjang gua. Sembari nyetir. Biar lu tahu gimana jalannya dari San Francisco ke Bay Area. Ya alhamdulillah banget kita dapat kesempatan ini bro. Tuh gua masuk terowongan. Nah ini kebetulan di San Francisco sekarang lagi ada demo anak-anak sekolah sekarang, anak-anak sekolah sama orang tua muridnya. Karena sekarang itu ada lagi mengecam namanya gun gitu, ada senjata gitu. Jadi kan lu tahu aja di Amerika, lu kalau ngikutin ya berita di Amerika sekarang tuh lagi heboh, ada penembakan massal di SMA. Nah kemarin penembakan massal lagi ada di Florida tuh bagian timur sana, di daerah Miami sana. Waduh itu penembakan bro, bener-bener bro ya, anak SMA bawa senjata terus pada ditembak-tembakin semuanya. Nah sekarang nih orang-orang lagi pada nuntut nih gimana caranya. Ini kan kalau senjata tuh di sini tuh udah hampir kayak nggak mungkin gitu lo bisa nyabut dari izin senjata. Jadi lo bisa tahu nih di Amerika ini izin persenjataan itu bebas bro, asal lo itu bisa punya license-nya senjata. Terus lo cek mental, cek segala macem. Gue pernah dengar sama temen gue kan, tapi nggak sulit-sulit banget lah tesnya. Jadi lu bisa punya senjata api sendirian di rumah, lu taruh di rumah gitu. Sampai ada orang-orang yang koleksi senjata api di sini. Nah dari sana bro, ngeri kan. Anak-anak yang masih labil, cuman masalah-masalah kecil gitu bisa tiba-tiba nembak gitu. Kacau kan bro, kalau kayak gitu. Nah sekarang mereka lagi mau mengusahakan. Nah ini gue harus belok ke enggak nih, gue lurus aja. Sekarang lagi mereka mengusahakan gimana caranya senjata-senjata api itu bisa dikasih teks gitu, dikasih
ya dikasih teks lah, dikasih supaya bukan senjata api aja, senjata api udah di teks sih. Untuk itunya, pelurunya dikasih teks gitu, jadi sehingga pelurunya itu mahal, supaya orang nggak sembarangan aja mau pakai senjata api. Cuman ya semahal-mahalnya bro, ya mungkin salah satunya ya awal ya kali ya. Kayak di sini kan kayak rokok gitu, rokok kan tetap bisa dijual kan, cuman teksnya mahal. Jadi gitu caranya untuk mengurangi rokok gitu. Nah kalau di sini mau gitu juga, untuk mengurangi itunya di teks mahal, dipajak mahal gitu. Jadi seorang orang kalau mau beli senjata api, mau beli peluru itu mikir 2 kali gitu. Nah itulah maksudnya. Ya udahlah nggak apa-apa bro, di teks aja lah bro, di teks tinggi sampai orang itu nggak bisa beli gitulah. Jadi yang punya senjata itu benar-benar berpikir 2 kali gitu. Mudah-mudahan ya, gue pengennya sih dicabut bro ya izin senjata. Ngeri bro, lu kalau argumen gitu ya sama orang di jalan kan ngeri aja gitu kalau lo argumen sama seorang yang lagi bawa senjata gitu kan. Waduh, jadi gue nggak mau lah berantem kayak di mobil, lo kayak celah-celahan orang gitu. Wah ngeri bro, unexpected gitu. Apalagi lo kalau sama kayak geng-geng motor gitu, wah itu udah bisa dibilang hampir 100% lah itu mereka bawa senjata bro. Jadi lo hati-hati aja. Nah ini gue lagi melewati Bay Bridge. Nah inilah dia Bay Bridge itu bro. Bay Bridge ini lumayan nih panjangnya nih, ada kira-kira 18 kilo bro. Lumayan ya, jauh ya. Bay Bridge tuh sebelah sana lo kalau bisa ngeliat tuh, sebelah sana tuh yang jauh di depan. Nah itu tuh Bay Area. Itu rumah-rumahnya itu ya kayak gitu bro, Bay Area gitu. Rumah-rumahnya itu ada masuk naik-naik ke atas gitu, naik-naik di kaki gunung gitu. Ya karena memang orang sini itu senengnya rumah di kaki gunung. Makin di kaki gunung rumah makin mahal. Makin di kaki gunung makin mahal. Terus juga mungkin supaya sepi gitu ya. Jadi orang prestisnya gitu, lu rumah di mana? Kaki gunung. Waduh, kalau kita mana ada kayak gitu. Nah ini kita lagi di Bay Bridge. Oke. Enak kan bro nyetirnya, nggak ada serobot-serobotan. Lo kalau ngeliat nyetir orang pada lurus semua, nggak ada orang kayak zigzag gitu. Apalagi nih bahu jalan orang ngeri banget kalau makainya, karena ngeri aja gitu bro. Lo kalau misalnya buat kesalahan gitu, ntar lo bakalan dikasih denda tiket gitu. Tiket itu mahal banget, bisa sampai lo itu sampai bayar ya $300, $500 kan lumayan bro, kapok juga kan. Nah kalau lo itu langgar terus sampai beberapa kali gitu, lo bisa sampai SIM lo bisa ditahan gitu, sampai dicabut gitu, bisa jadi. Apalagi lo kalau misalnya nyetir sambil mabok, waduh itu udah pasti bro, SIM lo bisa ditahan itu, udah nggak bisa lagi lo nyetir. Karena itu udah sangat membahayakan banget. Bukan membahayakan lu doang, membahayakan orang banyak. Gitu. Bay Bridge. Nah kalau rumah gua itu di arah dari Bay Area, di daerah utaranya bro. Di daerah utaranya itu nama kotanya Martinez, nama daerah gua. Nah di kota Martinez itu, nah kota gua di Martinez. Nah Martinez tuh enak lah tempatnya, gua dekat rumah gitu kan. Gua dekat rumah, terus juga gua kalau ke rumah itu mudah tuh, pergi kantor tuh gua bentar doang, cuman nyetir gua cuma 15 menit doang. Enak ya dia bro. Nah
Nah In 1 ini mile, lihat tuh. stay to the right to exit 8B. Nah kita mau At pergi 580 ke East Grand Oakland, Avenue. Lu lihat kan di atas tuh Stockton, Grand State Route Avenue. 24. Jadi gua harus pindah jalur nih ke kanan nih. Jalur. Lihat aman. Oke, gua pindah jalur ke kanan. Set. Nah, gua mau pindah jalur ke jalur 580 bro. Gua harus pindah jalur lagi ke kanan. Pindah. Set. Oke, ini gua tinggal lurus saja. Enak bro cuacanya sekarang ya. Ini sekarang lagi udah berubah nih cuacanya sekarang nih. Gua belok ke kanan. Gua bisa ambil jalur lagi sekali lagi bro. Cuma masih ada mobil di kanan. Gua kasih send dulu. Gua lihat ke kanan kosong. Oke, gua ambil kanan. Ya. Stay to the right to exit 8B at 580 East Terus suruh kanan Oakland, lagi. Hayward, Stockton, Ya, State gua Route kanan. 24. Kanan lagi. Nah di sini jalur gua nih, jalur paling kanan. Gua mau pergi ke daerahnya namanya Walnut Creek. Walnut Creek itu kayak kota besarnya dari Bay Area. Gua mau habis apa? Habis aja bro ya. Ntar kita berhenti kalau bisa. Oke, ini pergi ke daerah di San Francisco. Mau pergi ke Walnut Creek. In half Nah, a coba mile, lihat tuh di atas tuh. exit to exit 19B. Gua mau pergi ke State daerah Route 24 East Berkeley Walnut Creek ke atas. Jadi gua ngambil jalurnya paling kanan nih. Gua mau masuk keluar. Ngambil Walnut Creek. Nah, kalau orang-orang bro yang tinggal di California sini, apalagi North California nih daerah San Francisco, rata-rata orang itu tinggalnya di daerah-daerah Bay Area bro. Orang udah nggak sanggup lagi beli rumah itu atau sewa rumah gitu di daerah San Francisco. Waduh, itu harganya udah mahalnya luar biasa bro. Lu kalau cuman apartemen satu kamar doang ya di San Francisco tuh lu bisa bayar tuh 3.000 lebih gitu harganya satu bulan. Itu bukannya apartemen yang luxury gitu bro. Itu apartemen yang biasa-biasa aja. Lu kayak apartemen, apalagi lu kalau misalnya keluarga banyak gitu ya, kayak gua kan punya anak 2 gitu. Nggak mungkin lu tinggal satu kamar. Setidaknya lu minimum lu tinggal 2 kamar. Bayar satu kamarnya lu bisa bayar 3.000 bro, apalagi 2 kamar bisa lu bayar 4.000 untuk bayar apartemen doang nyewa. Itu di San Francisco. Waduh, mana bisa masa bisa kuat kita sebulanan bro. Jadi makanya orang-orang yang kerja di San Francisco atau yang kerja di daerah Silicon Valley itu rumahnya itu pada di daerah Bay Area semua, Bay Bridge semua. Dan mereka tuh pergi ke daerah San Francisco tuh pakai BART tuh lo lihat kan ada BART tuh sebelah kiri gua tuh. Ada kereta api sebelah kiri gua tuh namanya BART. Lihat kan? Nah, itu adalah kereta yang ngubungin dari Bay Area ke San Francisco. Itu dari pagi tuh ada tuh, dia jalan terus sampai malam jam berapa gitu, sampai jam 10 gitu. Nah, itu alternatif orang yang mau commute istilahnya dari San Francisco, dari daerah San Francisco. Ya udah lu masuk di kereta, ntar lu tinggal di San Francisco turun di mana, ntar lu sambung lagi mungkin pakai bus kah atau lu pakai taksi kah di sana. Yang pasti lu kalau tinggal di San Francisco, kalau lu kerja gitu pagi-pagi, waduh itu parkirannya luar biasa mahal bro.
karena harga rumahnya itu udah mahal banget. Jadi lo bisa jadi lo udah nggak bisa lagi, lo udah nggak kuat lagi lah bayar rumah bro sana bro. Intinya. Nah ini agak goyang nggak apa-apa bro ya. Tuh lihat tuh rumah-rumah di atas tuh. Gua sama istri bro selalu kalau ngeliat tuh rumah-rumah yang di lereng-lereng gunung situ tuh, gua bilang sama istri, Bismillahirrahmanirrahim, semoga ya Allah kita bisa beli rumah di sana, amin ya rabbal alamin. Kita yang punya rumah di sana bro, aduh itu kalau nggak dia dokter spesialis, kalau nggak dia lawyer, kalau nggak dia tuh bisnismen, lo kalau cuman seorang engineer, seorang apa, kayaknya udah nggak mungkin lah bro. Atau lu cuman manajer apa gitu lah, kayaknya nggak mungkin. Lo memang harus menjadi seorang CEO atau lu menjadi seorang bos mana gitu. Bro, ini bro ya, nih video gua nih baterai gua mau habis. Jadi kalau mati video gua bro, ya udah kita akhiri aja bro. Gua maaf banget deh. Nah ini tapi ini perjalanan kita masih seru bro. Nah perjalanan kita kira-kira masih ada 20 menit lagi. Jadi kita lanjut ya bro, sampai baterai gua habis bro ya. Nah ini kita bentar lagi mau masuk ke jembatan bro. Nah jadi sebenarnya bro ya, kalau misalnya daerah San Francisco dengan Bay Area itu pembatasnya tadi jembatan Bay Bridge tadi. Lu kalau ngelewatin ya udah tuh udah Bay Area gitu. Nah, tadi kan kita cerita rumah-rumah gitu. Di Bay Area juga nggak semuanya murah bro. Di Bay Area juga banyak juga yang mahal. Lu kayak rumah di daerah Denville, San Ramon, Pleasanton, waduh itu mahalnya luar biasa bro. Karena memang di sana orang-orang udah pada lari ke sana, ada investasi ke sana. Terus di sana juga ada kayak perusahaan teknologi gitu. Jadi ya mahal bro. Nah ini kita mau masuk ke terowongan. Oke. Ini terowongan ini. Ini terowongan nih menembus gunung nih sebenarnya bro. Karena lu kalau bisa naik gunung mungkin jarak perjalanan lu bakalan jauh banget gitu kan. Kita sekarang nembus Watch pohon. out, pothole on road ahead. Oh, jauh katanya. Banget nih, cuman terowongannya cuma 2 jalur doang. Jadi lu nggak bisa sembarangan ya pindah jalur. Bisa aja sih lu pindah jalur. Wah, baterai gua udah habis. Tapi baterai ini gua belum habis. Oke. Ya udah bro, kita ngobrol-ngobrol di sini aja ya. Gua ngobrol di sini. Perjalanan kita masih ada 20 menit lagi bro. Jadi ya sebenarnya perjalanannya lurus-lurus gini aja lah. Lurus-lurusnya lewat tol-tol kayak gini. Cuman tol-tolnya itu menarik gitu. Pemandangannya bagus-bagus, indah juga. Ya mungkin kita bakalan sambung lagi di waktu yang lain bro. Kita nge-vlog lagi. Oke. Makasih semuanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Bye-bye.